Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para profesional Muslim Astra dimanapun berada? Jumpa lagi pada kesempatan hari ini. Kita masih bersama di Podcast Agi. Dan pada kesempatan malam hari ini banyak hal-hal yang sudah kita bahas seputar Astra Gema Islami tentunya. Kita banyak kemarin sempat membahas tentang aktivitas teman-teman panitia di halal-bihalal yang lalu, bagaimana keseruan-keseruannya, dan spesial pada malam hari ini kita sedikit ingin membahas dari sisi peserta, karena alhamdulillah setelah sekian lama sudah ditunggu-tunggu, kita ingin mengundang para juara-juara Agi di tahun 2023. Dan terkhusus malam hari ini saya bersama salah satu peserta Agi yang sudah pasti adalah juga juara di Agi tahun 2023 ini. Ada Pak Tupon Setiawan dari Akebono. Assalamualaikum Pak Tupon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ikri. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Tupon sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Pabrik gimana Pak? Pabrik Pak? Pabrik kita di ini Mas di Pegangsaan 2 PT Akebono Pabrik Astra Indonesia. Oh iya, saya sering lewat setiap hari kayaknya itu, numpang lewat aja sih. Mampirlah sekali-kali Mas. Oh boleh, kadang-kadang mampir sih, boleh. Nanti kalau mampir saya coba kontak-kontak Pak Tupon deh. Siap, dengan senang hati nanti kita sambut. Iya, insya Allah. Baik, teman-teman podcast Agi, para profesional Muslim Asra, perlu kita ketahui bahwa kita sudah tahu bahwa salah satu lomba di Astra Gema Islami dari serangkaian banyak kompetisi yang dijalankan, dan yang cukup konsisten dari lomba-lomba yang setiap tahunnya itu dan memang cukup banyak peminatnya itu adalah lomba kabar Ramadan, di mana sudah diperkuat di amaliyah.id sebagai platformnya. Di situ teman-teman bisa sharing, berbagi, mungkin juga bisa berbagi informasi, bisa berbagi inspirasi melalui media dari kabar Ramadan, dan itu memang secara kompetisi juga perlombakan. Dan diketahui bersama bahwa Pak Tupon Setiawan ini adalah juara 1 untuk lomba kabar Ramadan. Ya, sebelum kita mengulik lebih jauh mengenai kabar Ramadan, nanti akan pasti saya yakin banyak sekali insight-insight yang menarik sekali untuk kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, kalau seperti biasa, tak kenal maka ta'aruf. Gitu. Jadi boleh Pak Tupon perkenalan diri, kan monggo Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan Profesional Muslim Astra. Saya Tupon Setiawan dari PT Akebono Pabrik Astra Indonesia. Saya kesehariannya kerja di bagian Legal and Industrial Relation, dan saya masuk di perusahaan ini sejak tahun 2019, tepatnya bulan Juni, sekitar 4 tahun yang lalu. Dan tentunya aktivitas kesehariannya ya tentu bekerja, kemudian mengikuti berbagai aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan, oleh DKM Baitul Salam, dan yang lainnya. Tentunya insya Allah dengan penuh semangat ya menjalani aktivitas-aktivitas di perusahaan. Di Akebono sudah berapa lama Pak? Sejak tahun berapa bergabung di Akebono Pak? 2019, jadi sekitar 4 tahun yang lalu, mas, persis bulan Juni nih. Bulan Juni insya Allah 4 tahun nih saya di perusahaan ini. Sudah 4 tahun di Akebono. Mengenal Agi sebelum dari Akebono kah? Atau sudah setelah di Akebono? Setelah di Akebono baru mengenal Agi. Tapi saya kurang tahu mas persisnya tahun berapa. Kalau nggak salah sih 2021. Jadi dari 2019 kemudian 2020 COVID kan ya mas ya pada saat itu ya. Betul. Kemudian 2021 itu udah mulai ada lagi sepertinya. Udah sempat dengar-dengar juga tuh gitu kan Agi itu apa. Kemudian hingga akhirnya di tahun 2022 sih mas. Di 2022 itu sudah mulai dengar nih Astra Gema Islami, sempat lihat proposalnya juga mas dari Amalia Astra, melihat kan, oh apa ini
aktivitas apa nih gitu kan. Kau mengajukan proposal ke perusahaan gitu kan. Sempat bikin sempat lihat proposalnya, sempat buat voucher untuk finance-nya gitu kan. Jadi penasaran nih gitu kan, apa kegiatan dari Astra Group terkait dengan DKM. Waduh, bagus ini gitu kan. Nah, sejak 2022 itu cari tahu lebih detail tentang AGI dan langsung nggak pikir panjang pada saat itu Mas, setelah melihat jenis lomba-lombanya apa aja. Banyak juga nih lomba-lombanya, lumayan juga gitu kan. Langsung daftar beberapa lomba, ngajak teman-teman tuh Mas. Tetap kita ikut lomba CCIA online, kemudian itu kan 5 ya pada saat itu yang online gitu kan, 4 orang atau 5 orang kita ajak gitu kan, ayo ikut gitu kan, lumayan gitu kan buat tambah-tambah pengetahuan, pengalaman dan sebagainya. Akhirnya mereka ikut, kemudian join CCIA online hampir setiap minggu itu kalau nggak salah, setiap pekan itu ada CCIA online gitu kan. Ya udah setiap hari Sabtu atau Minggu jadinya kita aktivitasnya udah benar-benar senam jantung pada saat itu kan. Kalau CCIA online itu bikin jantung itu kayak deg-degan gitu meskipun online gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi teman-teman juga ikut, semangat gitu kan. Nah, ada juga lomba tilawatil Quran, kemudian yang terakhir ini ya lomba Ramadan juga ikut juga nih Mas gitu kan. Wah, kita menginformasikan, mempublikasikan kegiatan-kegiatan di DKM Darussalam tidak hanya ke internal nih, tapi juga ke eksternal dalam hal ini di grup Astra. Kalau di internal kan kita nanti juga share ke grup pengurus DKM Darussalamnya, kemudian jamaah di masjid sini gitu kan, untuk mereka bisa melihat linknya dan menuju ke Amalia Astra. Wah, lumayan juga itu Mas. Jadi informasinya meluas gitu, Mas. Berpikir seperti itu gitu. Wah, luar biasa. Ini dari cerita awalnya nih, pembukanya menarik sekali nih disampaikan oleh Pak Tupon nih. 2019 bergabung di Akebono, baru kita mengenal AGI ya, Pak Tupon mengenal AGI pas pandemi lah ya, pas di 2020. Lalu mulai ya lebih dalam di sekitar 2021 Pak Tupon ya. Tadi kan banyak tuh secara personal Pak, secara personal yang betulan ikut itu lomba apa Pak di AGI Pak? Lomba tilawatil Quran, kemudian lomba juga kabar Ramadan, cerdas maka dia grup kan ya. Oh iya, tapi ikut juga Pak Tupon. Ikut. Terus kalau nggak salah lomba video Lebaran kita bikin loh, karena kan pada saat itu nggak kepikiran bikin secara konsep mengajak teman-teman di perusahaan. Jadi pada saat itu kita bikinnya sama keluarga aja gitu kan. Keluarga mengucapkan selamat Lebaran dengan konsep ya, mungkin saya habis pulang dari kantor kemudian bareng-bareng bercengkerama dulu sama keluarga hingga akhirnya mengucapkan salam Lebaran. Sesimpel itu sih pada saat itu Mas. Ini wah luar biasa. Aku sampai speechless nih dengar ceritanya Pak Tupon nih. Luar biasa. Iya, ke depan sedikit deh. Tadi kan di sekitar 2022 lah ya, mungkin Pak Tupon sempat melihat lebih dalam di AGI, dapat proposalnya gitu kan, karena kebetulan mungkin di perusahaan termasuk mengurus hal-hal tersebut ya Pak Tupon ya. Yes, gitu. Betul Mas. Sedikit aja first impression Pak Tupon tentang AGI itu apa pada waktu itu Pak? Lah ini yang ditunggu-tunggu gitu kan. Maksudnya selama 2019, 2020 kok ini terasa hampa gitu kan. Kok nggak ada aktivitas yang kok sesuatu yang challenge lagi kok nggak ada gitu kan. Maksudnya lomba itu kan sebagai salah satu bentuk untuk men-challenge diri kita kan, untuk mengukur seberapa kemampuan kita terkait dengan hal-hal tertentu kan, terkait dengan pembacaan Al-Quran, terkait dengan pengetahuan Islam dan Astra, kemudian terkait dengan wawasan kita menulis itu gimana. Jadi pada saat itu, waduh, ini challenge banget nih gitu kan. Ya maksudnya siapa sih yang nggak suka challenge gitu kan, pasti semua insan Astra suka challenge gitu kan. Jadi pada saat itu mikir, wah saya harus ikutlah ini gitu kan, untuk apa, untuk men-challenge diri saya sendiri, kemudian untuk bisa istilahnya mendapatkan insight-insight baru, pengalaman baru, bisa jadi teman-teman baru. Alhamdulillah dengan ikut dari kemarin 2021, 2022
ya banyak kenal sama teman-teman, kemudian bahkan kenal secara personal sama Bang Pitung misalnya gitu kan. Kemudian kenal sama Pak Nana, kenal sama tim-tim yang ada di Amalia Astra, kemudian di Astra Jemaah Islami Committee gitu kan. Ya itu suatu rezeki ya, bisa ketemu sama orang-orang soleh ya. Jadi ya itu sih Mas. Jadi first impressionnya adalah ini challenge yang harus gue ikutin gitu. Iya, kata pertamanya itu loh, ini yang ditunggu-tunggu. Setelah yang bisa menggambarkan pertama ketika melihat proposal Agi dan informasi Agi itu Mas. Iya, biasanya kan kebanyakan kan kalau di perusahaan gitu kan kita yang terima proposal, terus ya mungkin dari sisi korporat lah ya kita ngurusin gitu kan, lebih ke ya sudah nanti silahkan teman-teman kita bantu fasilitasi dan lain sebagainya. Tapi terdorong juga nih Pak Tupon gitu untuk wah nih saya banget nih kayaknya nih, ini harus saya ambil semua nih istilahnya gitu Pak Tupon. Borong semua nih gitu. Kelihatan diborong semua, CCIA diikutin, lomba Quran diikutin, kabar Ramadan juga diikutin. Dari total Pak sampai sekarang ya bolehlah Pak dibocorin sedikit lah Pak. Kita nanti ngomongin kabar Ramadannya. Udah juara berapa aja Pak? Kalau juara ternyata memang teman-teman kita yang di luar sana memang luar biasa ya gitu kan. Jadi kapasitas mereka gitu kan membaca Al-Qur'annya, hafalannya dan sebagainya saya ikuti juga luar biasa gitu. Terus kalau bicara soal prestasi, kalau CCIA Mas alhamdulillah itu 2 kali sempat masuk top 3 di pekan-pekan tertentu ya pada saat itu. Waktu online ya? Ya online. Top 3. Jadi hadiahnya itu masih ada, seperti itu dapat vacuum cleaner yang buat mobil, dapat hadiah-hadiah yang ya hadiah sederhana tapi insya Allah bermanfaat gitu loh. Terus kayak sempat 2 kali masuk top 3, kemudian kabar Ramadan terakhir memang 2022, alhamdulillah langsung dapat juara 1 gitu kan. 2022 sudah juara 1. Kemudian karena pada saat itu semuanya masih online, jadi kan belum ini ya Mas ya, belum terasa gitu kompetisinya. Kemarin pada saat halal bihalal itu kan yang sudah sempat offline itu, wah itu berasa sekali. Kan? Keluar lagi kata-katanya, ini yang saya tunggu-tunggu gitu. Iya kan, ini yang ditunggu-tunggu loh. Maksudnya ketemu langsung orang-orangnya itu pada saat online ini seperti apa, ketemu secara in person Mas. Wah ini orangnya, gini ya gitu kan. Jadi bisa ngenal secara langsung gitu. Itu luar biasa nikmat sih. Masya Allah. Aduh, merinding saya ngedengerinnya ini. Oke. Ya, kalau aku boleh pertegas sedikit di lomba Quran mungkin belum menang lah ya Pak ya, belum dapat juara ya, lebih ke berpartisipasi. Tapi di CCIA juga banyak dapat souvenir. Dan yang kuat ini Pak Tupon memang dari 2022 ternyata sudah juara 1 lomba kabar Ramadan, dan di 2023 ini kembali juara 1 di kabar Ramadan. Betul ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke. Jadi ya nanti kita akan kupas sedikit. Namun sebelum itu aku akan kasih bocoran dulu ke teman-teman. Jadi lomba kabar Ramadan itu tadi di awal disampaikan bahwa memang lomba ya berbagi cerita, berbagi insight, berbagi informasi, inspirasi dan lain sebagainya melalui amaliah.id itu mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan di DKM masing-masing gitu kan. Memang banyak sekali yang masuk kabar Ramadan di amalia.id. Teman-teman silakan bisa melihat kembali, masih ada di sana. Dan yang sangat-sangat menarik, cukup dominan ini Pak Tupon ini kan cukup dominan memberikan informasi-informasi di kabar Ramadan. Jadi total itu dari DKM Baitus Salam, dari PT Akebono Break Astra, itu ada 108 artikel. Gitu, ada 108 artikel. Jadi Pak Tupon itu menulis ya sudah pasti 108 artikel dengan kualitas yang baik, dokumentasinya dengan baik, dan yang memang jadi ciri khas. Kalau aku lihat di amalia.id, kita tetap mengapresiasi informasi teman-teman, tapi khasnya Pak Tupon itu redaksional
lengkap sekali gitu loh. Jadi serasa kita buka portal berita, nah di situ ada reportasenya di sana. Wah, luar biasa, mendetail sekali Masya gitu. Allah, ya. Bahkan yang sempat viral Pak Tupon itu, aku kalau nggak salah, kalau masih ingat itu waktu lagi kemarin kan ikutan temu DKM Pak Tupon juga ya. Iya betul Mas. Betul, dan memberikan reportase lagi tentang aktivitas temu DKM, betul ya Pak ya? Betul, Masya Allah, itu Wah, pengalaman itu pertama juga. reportasenya luar biasa itu. Jadi istilahnya ya Agi sangat-sangat terbantu itu dapat reportasenya, belum lagi foto-fotonya yang sangat-sangat luar biasa. Waduh, keren banget ya pokoknya deh untuk hal itu. Oke, ya kita kembali mengulik tentang yang tadi disampaikan mengenai kabar Ramadan sebagai juara 1. Ya, boleh di sharing ke kita Pak Tupon. Kira-kira pada waktu ya mengerjakan itu, ya rata-rata berarti kalau boleh kita hitung sehari 1 artikel mungkin bisa ya Pak ya, yang disampaikan di upload lah ya, betul Pak? Bisa jadi Mas, karena ketika kita berkunjung ke masjid itu ada aja gitu, ada sesuatu yang bisa kita ulik, gitu, sesuatu yang bisa kita ceritakan gitu kan, dari sudut mana nih akan kita ceritakan gitu kan. Ketika kita melihat kotak infak, apa nih harus kita ceritakan, bagaimana kita kaitkan dengan keutamaan bersedekah, keutamaan untuk berinfak di waktu subuh misalnya, atau di waktu duha, keutamaan infak di waktu sholat Jumat, itu kita kaitkan dengan situ. Ketika kita melihat kaligrafi di depan mata kita ketika sholat, apa ya kira-kira kita bisa kaitkan kaligrafi ini, kemudian bisa memberikan insight kepada teman-teman, rekan-rekan atau jamaah, baik itu salam gitu kan. Akhirnya ya udah dikaitkan aja keutamaan kalimat kaligrafi itu. Kaligrafi itu apa, manfaatnya apa. Terakhir saya nulis kalau nggak salah ayat kursi gitu kan, bahwa di masjid Baitul Salam itu di depan imam itu ada ayat kursi. Jadi ini kan kaligrafi tidak hanya sekedar kaligrafi, tapi ayat kursi itu punya keutamaan yang luar biasa ketika kita membaca setelah sholat wajib pada zikir kita gitu kan. Keutamaan membaca ayat kursi ini luar biasa gitu kan. Ini yang kita perlu tonjolkan, ini yang perlu kita sampaikan kepada jamaah, bahwa ternyata bukan sembarang kaligrafi, tapi ada makna yang lebih dalam dari itu. Jadi apapun yang bisa kita lihat, sepertinya itu bisa langsung kita tulis. Pada saat itu kita nulisnya di WA Mas, di WA kan ada tuh ya, WA ngirim ke WA sendiri kan ya Mas ya? Iya benar. Nah, iya kan? Saya punya itu juga. Kirim ke WA sendiri gitu kan, jadi full WA sendirinya itu gitu kan, nulis dulu, pokoknya curahkan aja apa yang ada di kepala gitu kan. Terkadang nanti masalah redaksionalnya, nanti ajalah ketika waktunya agak senggang, mungkin akan kita koreksi lagi gitu kan. Jadi nggak mikirin ini benar atau salah tulisannya, dan sebagainya, itu langsung aja tulis gitu. Waduh, menarik, sangat-sangat menarik. Kalau boleh tahu Pak Tupon, ya mungkin secara latar belakang baik pendidikan atau mungkin keluarga atau mungkin lebih ke hobi ya Pak, dengan sepertinya sangat menikmati sekali gitu loh Pak, dimanapun itu langsung jadi bahan gitu. ada background khusus Pak, background apa sih ibaratnya kalau wartawan itu? Oh ya, jurnalis itu ya. Iya benar. Iya. Mungkin ada background jurnalis ya Pak Tupon? Nggak ada sama sekali jurnalis. Cuma saya tuh suka baca novel gitu kan. Terakhir itu saya baca novelnya Habibur Rahman El-Sudasi, itu yang Suluh Rindu gitu kan. Itu kan penggemarnya beliau lah gitu kan. Beliau kan menulis dengan begitu detail, begitu luar biasa. Gitu kan. Bahkan buku yang setebal kurang lebih sekitar ada hampir 600 halaman aja itu saya bisa selesai mungkin 2 atau 3 hari, 2 atau 3 hari lah maksimal gitu kan. Benar-benar itu menikmatin bagaimana dia bercerita, dia mengungkapkan dalam sebuah tulisan gitu kan. Masya Allah. Beliau itu kan sudah profesional kan, tapi apalah daya saya gitu kan. Jadi ya berbekal itu kemudian ya coba-coba nulis kira-kira bisa nggak ya seperti beliau gitu kan. Ya akhirnya mencoba
menulis dari apa yang dilihat gitu kan. Ya jadilah tulisan-tulisan yang mungkin sekarang ada di amalia.id. Iya, disusun jadi satu buku itu, Pak. Waduh, antologi ya Mas ya. Kan udah ada Iya. amalia.id. Bener, ya tinggal disusun. Nanti aku request Pak Nana tolong disusun dijadiin satu buku khusus. Reportase Pak Tupon. Luar biasa. Karena ya kembali lagi, background-nya mendapatkan inspirasi dimanapun, sense of art-nya nih kencang banget nih Pak Tupon, luar biasa. Dengan melihat tadi disampaikan di masjid, melihat kaligrafinya saja, kita terkadang cukup terpana dengan keindahan, kaligrafinya bagus. Tapi Pak Tupon itu yang sangat luar biasa, tidak hanya melihat dari sisi kaligrafinya, sampai mendalam, ini suratnya luar biasa, mungkin ya juga dari sisi terjemahannya juga sudah luar biasa, dan itu langsung dituangkan menjadi dalam bentuk tulisan. Wah, aduh, ini benar-benar jarang-jarang saya kalau kita lagi ngobrol nih susah berkata-kata ini. Waduh, jangan Mas, jangan bisa kata, nanti saya bingung lagi kan. Iya benar, nggak lanjut kita. Iya, oke. Dari sisi teknis Pak Tupon, dari sisi teknis ada yang bantuin nggak Pak waktu lagi ya buat reportase itu untuk ya sampai ke tahap upload lah gitu ke Amalia, atau semuanya ngerjain sendiri Pak? Alhamdulillah sejauh ini nulis sendiri Mas. Oke. Dan mungkin nulis sendiri, tapi memang sumbernya yang pas itu dari berbagai aktivitas yang ada di masjid atau apapun yang ada di masjid ataupun di perusahaan. Terkadang saya juga minta foto-foto atau foto-foto aktivitas dari teman-teman Mas gitu kan. Jadi misalnya kalau ada teman nih di departemen lain ada aktivitas gitu kan, pergi misalnya kunjungan ke masjid ini untuk buka puasa bersama gitu kan, Kang nanti jangan lupa ya kirim foto-fotonya, tuh saya nanti telepon bentar untuk informasi kira-kira apa nih aktivitasnya di sana gitu kan. Udah beliau kirimkan fotonya, kemudian menginformasikan secara singkat aktivitasnya apa, yaudah habis itu langsung saya tulis gitu kan, Kang, ini ya, saya mau upload ya, submit di amalia.id, kira-kira oke nggak? Oke, alhamdulillah malah dibikinin gitu kan. Jadi dari teman-teman dari sana gitu ya. Dari mereka kita kembangkan, kemudian kita juga kaitkan dengan dalil-dalil sederhana ya Mas ya, dalil-dalil sederhana yang mungkin bisa mendukung tulisan tersebut. Artinya tidak hanya sekedar berita, tapi ada relate dengan dalil-dalil sederhana yang mungkin saya tahu ya gitu kan. Yang pasti juga saya akan refer ke mungkin hadisnya itu apa, terjemahannya apa, kemudian saya masukkan. Biar apa? Biar ini ada aktivitas ini ada dalilnya loh gitu kan. Aktivitas ini ternyata berdasarkan pada dalil yang benar. Oke. Ya, fix. Aku nanti booking log ke Panana, kita bikin workshop untuk tahun depan khusus sama Pak Tupon ya. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah, ya nggak kalah menarik lah ini nggak kalah menarik ini. Ya kita tahu lah ya Pak Tupon di Akebono, grupnya Astra, manufaktur Pak gitu. Saya juga manufaktur gitu kan. Ya nggak bohong lah ya, sibuknya manufaktur itu kayak gimana gitu ya Pak ya. Nggak hanya di plan, di office pun juga luar biasa. Hampir semua lini bagian-bagian itu pasti sibuknya luar biasa kalau di Astra gitu kan. Bagi waktunya gimana Pak? Aku spesial tadi tuh 3 hari menyelesaikan baca buku itu, bagi waktunya gimana Pak? Boleh share ke kita Pak? Secepat apa bacanya? Yang pasti harus disempatkan sih Mas. Kalau kita sudah komit pada sesuatu hal, maka lakukanlah sesuatu itu setidaknya ya untuk menggugurkan kewajiban atas suatu hal tersebut Mas. Bahkan misalnya kalau lebih fokus, tidak sekedar menggugurkan, tentu itu akan lebih baik lagi ya Mas ya. Jadi ketika kita punya waktu senggang, kemudian kita benar-benar, misalnya kalau baca novel itu kan, ya novel ini bagus, novel ini menarik. Artinya saya komit nih, saya udah beli buku ini, saya harus selesai dalam waktu sekian. Ya udah komit waktu weekendnya dipakai untuk baca, kemudian di sela-sela habis sholat, setelah baca Quran, mungkin sempitin baca buku itu lanjutin gitu. Jadi emang komit sih Mas, komit
terlebih dahulu sih. Anyway ya cara bagi waktunya ya kita tahu lah ya Mas ya. Maksudnya kalau kerjaannya alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan ya untuk sibuk bekerja dan bekerja. Toh juga ibadah kan ya Mas ya. Ibadah ya tentulah kita diciptakan di sini kan memang satu tujuan utama kita yaitu ibadah untuk menyembah kepada Allah, bukan? Ya, jadi ya jalani semua pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya Mas. Ikhlas, tetap dan selalu berhusnudzon sama Allah. Insya Allah Mas, atas pertolongan Allah ya pastinya ya. Pencapaiannya itu bisa jadi akan sebanding atau bahkan melampaui dari upaya atau kerja yang kita lakukan gitu loh Mas. Jadi di sela-sela kesibukan itu. Ya kita husnudzon sama Allah lah bahwa semoga Bismillah. Jadi bicaranya tidak hanya kesenangan, tidak hanya hobi, tapi juga komitmen itu yang harus dipegang ya Pak ya. Exactly Mas. Masya Allah. Aduh. Aku adu-aduhan terus nih hari ini. Oke. Ya luar biasa. Ini benar-benar luar biasa. Tapi boleh ada nggak sih Pak selama menjalankan seperti itu gitu? Kendala-kendalanya apa aja Pak kalau boleh kita tahu Pak? Ya terkadang ya meskipun kita banyak kerjaan kita tidak menafikan ya Mas ya. Kalau pada suatu momen pasti kita akan hektik dengan pekerjaan itu ya Mas ya. Sehingga itu berdampak pada tulisan kita mungkin terpending. Saya itu mau bikin itu Mas, reportase kemarin halal bihalal Astra. Cuma karena jadwalnya padat setelah pekan kemarin itu di kantor, ini masih pending. Saya ingin menyelesaikan. Kita tunggu itu Pak. Mas. Ingin menyelesaikan itu kira-kira insya Allah lah mungkin akan diselesaikan. Kemudian semoga ditunggu rilisnya ya, Masya Allah. Atau sudah ada Mas? Kalau sudah ada saya selesai nih. Loh, jangan loh. Belum ada yang sudah di AGI itu nggak ada yang sudah ada Pak. Semua harus silakan apa yang bisa dikontribusikan ya disampaikan. Jangan. Ini Pak Tuban terlanjur nih. Ini jangan sampai bilang jadi hutang ya. Iya. Insya Allah Mas. Kita tunggu. Tetap ini yang justru yang pasti ditunggu-tunggu gitu kan. Apalagi ya masih terngiang-ngiang sekali waktu lagi temu DKM. Beberapa hari setelahnya tiba-tiba ada seperti istilah pers release lah gitu kan dari Pak Tuban. Isinya itu Masya Allah luar biasa. Dan dari ya itu tadi insight-insight yang diambil gitu kan. Ya sense-nya itu menarik, sangat-sangat menarik. Apa aja bisa dikulik lebih dalam, bisa diambil hikmah, bisa dijadikan inspirasi dimanapun dan kapanpun gitu. Dan kalaupun kendala ya biasalah ya Pak ya pekerjaan, kesibukan dan lain sebagainya. Dan teratasi, saya yakin teratasi disampaikan oleh Pak Tuban tadi adalah komitmen kita untuk bisa menyelesaikan itu semua. Oke. Teratasi itu kerjaan semua merasa kayak kita sudah bisa menyelesaikan di tengah-tengah hektik itu, di tengah-tengah pekerjaan yang banyak, tidak lain dan tidak bukan itu memang karena pertolongan Allah SWT. Allah yang memudahkan. Betul. Allah memudahkan kita untuk bisa menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Iya, setuju. Selama kita istiqomah, selama kita komitmen, insya Allah pasti akan ngasih jalan ya Pak ya. Oke. Iya, Pak Tuban, di antara 108 lah di 2023 ini dari kabar Ramadan yang dibuat, menurut Pak Tuban yang mana tulisan yang menjadi pengalaman paling seru Pak Tuban? Kalau dari historinya Mas, mungkin kemarin saya itu sempat nulis ini Mas, tentang kambing cup kan. Menulis tentang kambing cup dan ternyata untuk menulis secara menyeluruh itu kita perlu hadir Mas. Kita perlu hadir dan merasakan suasana acara dari awal hingga akhir. Nah selain itu juga karena memang kambing cup kemarin itu merupakan kambing cup pertama yang saya ikuti Mas. Jadi memang berasa seru sekali itu menuangkan apa yang ada di pikiran pada saat setelah kita melihat suasana kambing cup secara langsung, kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Jadi
tidak katanya lagi Oh, dengar dari orang-orang, tapi ini live langsung dari tempat kejadian perkara, Mas. betul. Dan Dan itu rasa itu langsung dituangkan ke tulisan. jadi melihat Bang Pitung ceramah, kemudian saya mendengarkan dengan seksama apa nih yang beliau sampaikan, kemudian membuat kabikab itu istimewa gitu. Kabikab itu bernuansa Islami yang begitu luar biasa. Mereka pakai celana panjang pada saat olahraga, mungkin di tengah-tengah kegerahan mereka, tapi mereka harus dipaksakan bahwa ini adalah kewajiban seorang Muslim pria untuk menutupi aurat ketika beraktivitas. Kemudian ketika sholat berjamaah di sela-sela aktivitas mereka, dan mereka memang harus sholat berjamaah, itu luar biasa. Dilihat secara langsung itu luar biasa, Masya Allah. Jadi alhamdulillah juga melihat sisi lain dari aktivitas olahraga itu kan. Mungkin di satu tempat ada yang memang dengan sengaja meninggalkan hal-hal seperti itu, tapi di sini memang benar-benar menjaga supaya konsep Islamnya, nuansa Islamnya itu berasa, dan saya itu rasakan pada saat itu, dan itu luar biasa. Saya ikut awal datang sampai pemberian hadiah ya pada saat itu yang dimenangkan oleh Taci ya, futsalnya itu kan. Itu luar biasa, aura kegembiraannya, kemudian aura keislamannya, dan itu memang yang sampai saat ini, itu tulisan yang saya buat, kemudian langsung diperoleh datanya dari apa yang saya rasakan, dari apa yang saya lihat secara langsung di tempat kejadian. Masya Allah, aduh, makin merinding makin kesini. Iya, nah dari tulisan-tulisan yang Pak Tupon buat itu, dari selama menulis itu, ada nggak sih Pak yang menurut Pak Tupon ternyata nggak diduga-duga nih hasilnya gitu kan? Itu yang mana Pak kira-kira? Atau secara umum seperti apa Pak? Ada nggak yang nggak keduga gitu secara hasil? Nggak keduga, tiba-tiba ada WA nih dari teman, dari salah satu jamaah gitu kan. Bro, ini kok tulisanmu provokatif sekali gitu kan. Provokatif sekali, maksudnya apa gitu kan. Nah, emang pada saat itu nulis tentang berita, judulnya itu memang provokatif. Nah, saat itu Mas DKM Baitul Salam itu ada acara kegiatan bekam massal, kemudian sama terapi Wing Chun lah gitu. Nah, judulnya memang saya pada saat itu buat sengaja dibuat provokatif lah gitu kan. Milih mana nih antara bekam atau Wing Chun nih gitu kan, yang bagus yang mana gitu kan. Nah, alhasil teman yang kritik tadi sadar kalau kontennya sama sekali tidak ada unsur provokasi, namun sebaliknya memberikan pengetahuan tentang bekam itu seperti apa, memberikan pengetahuan tentang terapi Wing Chun itu seperti apa, manfaat untuk kesehatannya, baik untuk yang bekam ataupun yang Wing Chun. Jadi sama-sama semuanya ada manfaatnya gitu. Iya. Jadi emang dibuat provokatif nih Mas, berita-beritanya. Sengaja mancing ya Pak ya. Gitu. Jadi berita-berita yang sekarang lah. Betul. Kayak berita-berita yang sekarang. Ya tetap sengaja mancing provokatif, tapi tetap belajar untuk tabayun gitu kan, ngelihat isinya seperti apa. Ternyata isinya banyak manfaat gitu ya Pak ya. Iya, gitu. Oke. Aduh, luar biasa. Ini panjang ini urusan. Oke Pak, ya dari yang sudah tercapai katakan tahun inilah ya, 2 tahun berturut-turut gitu kan, 2 tahun berturut-turut juara lomba kabar Ramadannya Agi. Dari sisi dari sudut pandang peserta lah, aku katakan dari sudut pandang peserta, ada harapan-harapan apa Pak untuk Agi ke depannya Pak? Terutama kita spesifik deh di lomba kabar Ramadan Pak, ada harapan apa Pak? Untuk kabar Ramadan harapannya ini tetap harus dipertahankan. Pertama harus dipertahankan. Insya Allah. Karena apa? Karena menurut saya pikir sayang sekali nih ya Mas, banyak aktivitas di DKM ataupun di perusahaan yang tidak terpublikasi, padahal itu aktivitasnya bagus gitu kan. Betul. Aktivitasnya itu inspiratif, kemudian bisa memberikan insight kepada orang banyak gitu kan. Nah,
dengan adanya lomba kabar Ramadan ini momentum untuk mempublikasikan setiap aktivitas di masjid ataupun di sekitar perusahaan, di area-area perusahaan untuk bisa terekspos tidak hanya di internal saja, tetapi juga terekspos ke pihak eksternal. Itu yang pertama. Jadi perlu dipertahankan. Kedua, tentu terkait dengan materi kualitas tulisan teman-teman kan memang kita perlu banyak belajar dari siapa saja gitu ya Mas ya. Dan kita di Amalia ID juga sudah di-upload tutorial atau workshop untuk penulisan. Itu sebenarnya udah bisa memacu mereka untuk bisa menulis semakin banyak lagi. Dan ini tentunya kedepannya itu perlu refreshment lagi buat teman-teman. Ya, untuk reportasenya itu dibuat lebih hidup lagi, kemudian dibuat teman-teman jadi semangat. Kira-kira apa nih yang mereka bikin semangat lagi terkait untuk menulis ini? Dan tentunya pembekalan ini, refreshment ini yang diperlukan. Dan mungkin momennya itu sekarang kan kita sudah offline, Mas ya. Sudah offline. Jadi memang momentum offline ini bisa digunakan untuk kita bisa berkumpul bersama, kemudian mengundang benar-benar orang yang jago penulis terkenal di luar sana yang inspiratif gitu kan. Kayak mungkin tadi bagi salah satu Habibur Rahman El-Shirazi misalnya. Akhirnya kesebut juga. Sekalian aja Pak. Ini apa jadi promosi ya? Oh iya nggak apa-apa. Toh juga kan positif gitu kan. Positif. Ini memang itu bukunya penuh insight dan ketika membaca memang banyak hal yang dipelajari. Itu Mas mungkin akan sangat lebih bermakna ketika bisa dapat insight dari orang yang memang sudah mumpuni di bidang itu, Mas. Oke. Ya, oke. Wah, luar biasa. Betul. Ini banyak yang harus digali lebih dalam. Cuman karena keterbatasan waktu, tapi ada sedikit bocoran nih Pak Tupon. Jadi di lomba kabar Ramadan itu tuh spesial sepertinya ya. Ya berbagi, sharing kabar berita dan lain sebagainya. Ini salah satu lomba yang pesertanya itu berkelimpahan dengan agi koin. Betul Pak? Exactly Mas. Jadi kan ketika nulis kita dapat agi koin gitu ya. Ini nih kalau mau nanya ya mau hitung-hitungan benefit lah ya. Agi koin. Boleh lah Pak dikasih tahu ke kita Pak. Total berapa Pak tuh dapat agi koinnya? Kalau sekarang itu di angka hampir 4.000 sih Mas. 4.000. Tapi nggak bisa ditukarkan kan gitu kan kemarin. Dapat 4.000 agi koin Pak Tupon. Oke. Nah itu kan dari berbagai aktivitas ya Mas ya. Dari berbagai aktivitas selama Agi 2023 ini. Jadi ya support lah gitu kan. Support untuk bisa mengikuti berbagai aktivitas. Kayak kemarin lomba acara workshop Canva, workshop bikin video pakai CapCut gitu kan. Ikuti Mas, workshop ini ikutin karena mumpung masih punya waktu kan. Jadi memang harapannya waktu yang ada dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya lah gitu kan. Itu luar biasa Mas dengan adanya Mas Ilham ya itu workshop Canva itu ya saya pegangnya sekarang lihat Canva ini kok luar biasa promosi lagi. Terus pakai CapCut bikin video itu juga luar biasa sih ilmunya sampai sekarang masih dipakai. Misalnya kalau ada apa-apa, bisa gitu kan, bisa bikin pakai ini gitu. Jadi seperti itu. Malah saya pengennya kedepannya Mas DKM Baitussalam itu semua pengurusnya perlu adanya workshop Canva. Kita undang Mas DKM untuk sharing Canva gitu kan. Karena biar apa? Dia semua itu tahu dasar-dasarnya, basicnya, kemudian bisa sharing juga kan, bisa masukin ide apa dan sebagainya di media publikasi yang akan dibuat oleh BKM gitu. Sempat kepikiran seperti itu Mas. Semoga terlaksana Mas dalam tahun ini. Amin. 4.000 udah belanja apa Pak? Ya, 4.000 kita simpen dulu lah Mas, siapa tahu nanti ada sesuatu mengejutkan dari panitia gitu.
Tetap ditunggu ya. Kita harus berpikir positif terhadap panitia kan, dengan segala Iya, betul betul keterbatasan betul betul. yang ada, kita harus berpikir positif. Ya apapun yang terjadi lah, sabar Iya, aja. iya. Siapa tahu nanti adikoinya bermanfaat Betul, di lain insya Allah, kesempatan. insya Allah pasti manfaat. Karena memang Ya, ya perlu diketahui ya dengan berkelimpahannya Agi Koin ya kita harapannya secara menyeluruh Agi ini yang perlu salah satunya memang paling dicari-cari itu adalah souvenir Agi Pak, betul. Souvenir Agi itu memang paling dicari-cari sama seluruh peserta. Jangan kan peserta, panitia juga banyak yang nyariin Pak. iya, Jadi betul. memang ya khusus tahun ini kita targetkan pemerataan distribusi souvenir itu bisa dicapai secara menyeluruh. Makanya ada beberapa mekanisme dengan sistem kuota gitu, dengan tetap tidak mengurangi rasa hormat, apresiasi kita kepada teman-teman yang banyak ikut acara, yang salah satu ya poinnya akan terlihat di situ di Agi Koin gitu kan, datang ke workshop, datang ke lomba, datang ke acara itu dapat Agi Koin yang memang salah satu yang mencolok berkelimpahan itu ada di kabar Ramadan gitu kan, setiap posting itu dapat Agi Koin gitu. Tapi insya Allah ya kita yakin teman-teman yang berkelimpahan, salah satunya Pak Topon ya alhamdulillah juga tetap berkeyakinan insya Allah Agi Koin itu ya tetap ditabung, insya Allah pasti akan dapat manfaat dalam waktu-waktu dekat lah ya Pak ya. Gitu. Oke. Aduh, luar biasa hari ini banyak sekali insight-insight yang sangat-sangat menarik ya, karena keterbatasan waktu Pak Tupon, aku yakin ini wajib ini ada sesi khusus. Ini udah bukan podcast lagi, ntar tak bikinin workshop. Ini menarik, sangat menarik gitu. Tips-tipsnya pasti sangat-sangat kita tunggu. Ya, untuk penutup Pak Tupon, boleh ada pesan-pesan tersendiri untuk teman-teman profesional Muslim Asra di seluruh Indonesia, monggo Pak. Untuk teman-teman ya, pertama wal asr Mas, demi masa ya Mas ya. Jadi ketika Allah bersumpah atas nama sesuatu itu, maka sesuatu itu sangat penting dan penuh makna. Jadi ketika berbicara masalah waktu, pasti itu adalah ada sesuatu yang sangat berharga di situ. Untuk apa? Waktu ditadaburi oleh manusia gitu kan, bahwa apa sih sebenarnya waktu ini, dan apa sih sebenarnya kemuliaan dari waktu ini. Ternyata kita diminta untuk memaksimalkan waktu itu dengan sebaik-baiknya, dengan berbagai kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Apapun itu jenis kebaikannya, sekecil apapun jenis kebaikannya. Mungkin dari peserta di kabar Ramadan ya, kami bisa melaksanakan kebaikan dengan tulisan-tulisan yang mungkin baik, mungkin ya bisa jadi itu mungkin manfaatnya sedikit gitu kan. Dan mungkin panitia juga dengan kerja kerasnya melaksanakan kebaikan-kebaikan itu, apapun kebaikannya itu Mas, tentunya itu adalah bekal yang luar biasa Mas ya, untuk kita kembali ke kampung akhirat kita Mas. Jadi emang ternyata di dunia ini kita diminta untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya dengan kebaikan-kebaikan yang kita bisa lakukan, apapun itu kebaikannya, sekecil apapun itu. Dengan bekal yang banyak, kita akan pulang kampung dengan hati yang tenang, hati yang nyaman. Coba bayangkan ketika kita pulang kampung mudik kemarin Lebaran gitu kan, ketika kita nggak punya bekal, aduh Mas, pasti kita kepikiran, bingung mau ngapain dan sebagainya. Nggak enak kalau pulang kampung nggak bawa apa-apa dan sebagainya. Ini kita mau balik kampungnya akhirat, kita kembali ke surganya Allah gitu lah. Itu kan yang benar-benar kampung kita gitu kan, kampung tujuan terakhir kita. Dan kalau kita nggak punya bekal sama sekali dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu kita sangat rugi Mas. Makanya itu dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, harapannya bisa menjadi modal untuk kita membawa bekal yang cukup untuk kita kembali Allah ke surga Allah. Dan itu adalah tujuan kita semua, apapun kebaikannya, apapun tugas atau peran kita, intinya cuma satu Mas, balik lagi kembali. Dan tentunya yang kita lakukan ini sekarang ya kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Salah satunya menulis itu juga kebaikan, menjadi panitia itu juga kebaikan, menjadi peserta kebaikan, apapun pekerjaan kita itu adalah kebaikan. Yang penting kembali lagi pada kita Mas.
Ya itu sih Amin. sebenarnya bukan dalam rangka untuk menggurui apa, tapi inilah kita terus saling menasehati dan pesan buat teman-teman semuanya. Jadi tetap semangat untuk melaksanakan kebaikan sekecil apapun itu, Hmm. dan selalu berpikir positif dan berhusnuzon kepada Allah. Hmm. Insya Allah Allah akan memberikan sesuatu yang bisa jadi linear atau bahkan melampaui dari usaha atau kebaikan yang kita lakukan. Itu Mas. Ya, Masya Allah. Makin merinding saya makin kesini. Oke, aduh, Masya Allah, Barakallah, luar biasa tema pada hari ini. Teman-teman profesional Muslim Astra, terima kasih sekali lagi Pak Tupon berbagi inspirasinya. Kita tidak hanya banyak mendapatkan tips dan trik permasalahan bagaimana menjadi juara satu lomba AGI, tapi juga banyak sekali insight-insight yang luar biasa, banyak sekali inspirasi-inspirasi yang sangat-sangat ya sederhana, semuanya sederhana, tapi memang betul-betul ya tanpa disadari atau tidak itu sangat-sangat penting untuk kita jaga demi ya kembali lagi ke kampung akhirat nanti yang tadi di akhir Pak Tupon sampaikan. Baik, terima kasih Pak Tupon, mengingat keterbatasan waktu, kita nantikan waktunya nanti ngobrol-ngobrol bareng lagi, ketemu dengan teman-teman yang lainnya, berbagi inspirasi, sharing untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Tupon, sehat selalu bersama dengan keluarga, sukses untuk aktivitasnya dan juga di pekerjaannya dan juga aktivitas di mana DKM-nya. Teman-teman, salam untuk teman-teman Baitus Salam di PT Akebono Break Astra, Pak. Kami undur diri, Pak Tupon, sekali lagi terima kasih. Kita sama-sama menutup agenda pada podcast kali ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast AGI, saatmu beraksi.